Perkenalkan, saya Rito Justa, mahasiswa Universitas Bakti 2017 dengan jurusan manajemen. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang design thinking, di mana jurnal yang saya gunakan adalah inovasi McDonald's dalam perubahan layoutnya. Mari kita masuk dalam pembahasannya. Dalam inovasi McD, inovasi banyak menciptakan suatu inovasi seperti drive-thru dan lain-lain. Dari daftar inovasinya banyak inovasi yang telah dilakukan. Nah, dari sekian banyak inovasi yang dia lakukan, inovasi yang terbesar yang pernah dilakukan McD adalah inovasi dalam layoutnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas design thinking, inovasi McD dalam menciptakan suatu layout. Pertama yaitu tahap empatis. Dalam tahap empatis ini dapat disimpulkan bahwa proses empatis yang diperhatikan oleh McD ini adalah kurangnya efisiensi kegunaan ruang, peralatan, dan manusia, melihat arus material perusahaan dan manusia yang kurang baik, lingkungan kerja yang masih diragukan keamanannya, interaksi dengan konsumen yang kurang baik, kurangnya fleksibilitas. Pada kesimpulannya, masalah yang dibahas dalam inovasi layout McD ini adalah kurangnya efisiensi dan keamanan penggunaan sumber daya dalam penyajian produknya, sehingga hal tersebut berdampak pada pelayanan yang kurang baik kepada konsumennya. Selanjutnya yaitu empathy map. Nah, pada empathy map ini adalah kita menganalisa apa yang kita pikirkan dan kita rasakan, lalu apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, lalu apa yang dikatakan dan dilakukan, sehingga masalah-masalah tersebut kita kumpulkan dan terdengar dan terciptalah suatu ide untuk berinovasi, seperti inovasi pada layout McDonald's ini. Yang didengarnya adalah seperti banyaknya komplain pelanggan karena menunggu terlalu lama, banyaknya karyawan mengeluh karena kecapean dalam bekerja. Lalu seperti yang dikatakan dan lakukan yaitu menciptakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, pelayanan dan interaksi yang lebih baik dengan pelanggan, suasana aman terhadap keselamatan pelayanan, dan lain-lain. Lalu define. Dengan adanya permasalahan yang dibahas pada tahap empatis sebelumnya, dapat kita definisikan bahwa kurangnya efisiensi adalah masalah utama. Dengan kurangnya efisiensi berakibat kepada kurangnya pelayanan, penggunaan sumber daya yang tidak optimal, dan keamanan pelayanan yang dilakukan. Nah, bisa kita lihat tabel di bawah. User dalam artian di sini adalah siapakah target dari inovasi yang akan kita bentuk. Targetnya yaitu konsumen McD dan pelayan McD. Lalu need, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah efisiensi, kegunaan sumber daya, pelayanan yang lebih baik, keamanan pelayanan. Lalu insight. Dalam insight ini sumber daya yang terbuang sia-sia, banyaknya komplain pelayanan, dan banyaknya pelayan yang cedera. Lalu tahap ketiga yaitu ideate. Nah, berikut adalah gambaran kerangka inovasi inovasi layout yang dibuat oleh McDonald's. Dalam gambaran visualisasi ide inovasi layout tersebut, McD memperhitungkan perkiraan waktu yang dihabiskan untuk membuat suatu produknya, di mana satu bone testing menghabiskan waktu 11 detik, lalu assembly with condiment menghabiskan waktu 20 detik, lalu wrapping of patty with bun menghabiskan waktu 14 detik, hingga akhirnya total waktu yang dihabiskan adalah sebanyak 45 detik. Lalu pada tahap prototype ini kita membentuk sketsa layout dari McDonald's. Berikut adalah sketsa layout dari McDonald's.
Dalam tahap prototipe, terbentuklah rancangan layout yang dikembangkan dari kerangka konsep yang dibentuk pada tahap edit sebelumnya. Pada gambar tersebut tidak hanya menjelaskan berapa waktu yang digunakan dalam membuat suatu produk McD, tapi juga menjelaskan peranan dan posisi dari pelayan McDonald's untuk menunjang kesuksesan inovasi layoutnya. Lalu setelah membuat prototipe, tahap yang dilakukan adalah tahap tes. Berikut rangkuman dari tahapan tes inovasi layout McDonald's. Nah, dalam catatan ini adalah problem validation, product validation, market validation, customer validation. Bisa kita lihat pada PPT tersebut. Lalu selanjutnya, dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa tahap tes ini inovasi McDonald's dengan layoutnya memberikan dampak yang besar kepada McDonald's, mulai dari efektivitas pelayanan McDonald's, pengoptimalan penggunaan sumber daya, keamanan pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Hal yang terpenting adalah inovasi layout ini dapat membuat pelanggan merasa nyaman, dilayani dengan baik, dan penyajian makanan yang cepat. Dan karena itulah penyajian yang cepat itu membuat McD disebut sebagai makanan fast food. Oke, sekian dari saya. Salah dan janggal mohon maaf. Terima kasih.